Najwa, Fauzia. Ya, Bu. Oke, nggak ada lagi ya. Ibu mau ke ini sekarang. Aturan main dan apa aja yang akan dipelajari ya. Sudah kelihatan belum? Yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Kita pelajaran akuntansi pajak ya. Pertama mengenai pakaian. Ya Ibu harapkan rapih lah ya. Kalaupun pakai kaos, kalian ya pakai yang berkerah seperti itu ya. Ya rapih lah menurut kalian ya. Oke, terus mengenai kehadiran. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Minimal kehadiran sebelum UTS itu 5 pertemuan. Artinya apa? Pada saat kalian, artinya kan 7 tatap muka sebelum UTS itu jumlahnya ya. Ibu masih kasih toleransi kalian 2 sebelum UTS, sebelum UAS 2 ya. Kalau lebih dari itu berarti mohon maaf kalian tidak usah ikut UTS dan UAS. Artinya kehadiran kalian pun kurang ya. Tapi Ibu harap kalian bisa hadir terus ya, karena kan yang rugi kalian ya. Kalau tidak hadir berarti kalian ketinggalan untuk menyimak materi ya. Jadi kalau kalian meriang, batuk, kalau masih bisa jalan hadir. Kecuali kalian dirawat ya, baru. Jadi upayakan sebisa mungkin kalian masuk ya. Nah, terus bagaimana Bu jika datang terlambat, saya baru keluar, saya macet segala macam. Silahkan ya. Ibu tidak membatasi kalian 30 menit telat gak boleh masuk, tidak ya. Di kelas Ibu kalian boleh masuk. Ibu menghargai upaya kalian untuk bisa hadir ke kelas ya. Jadi silahkan masuk. Tapi memang Ibu tidak akan mengulangi lagi materi yang sudah kalian lewati karena terlambat ya. Boleh kalian masuk dengan izin terlebih dahulu ya. Jadi silahkan kalian kalau yang memang baru keluar kerja biasanya ya lari tergopoh-gopoh segala macam ya, di kelas Ibu silahkan kalian boleh ikut masuk kelas ya. Nah, kemudian pembelajaran seperti apa? Pembelajarannya ini modelnya ceramah, artinya 70% banyaknya dari Ibu gitu ya. Nah, plusnya ini adalah kalian, Ibu harapkan ada feedback dari kalian, baik kalian bertanya, ya, sharing kasus segala macam gitu ya, yang sesuai dengan materi. Jadi kalian silahkan ya, Ibu tidak membatasi. Dan keaktifan kalian bertanya, mengemukakan pendapat, sharing, kasus segala macam, ini Ibu akan menjadi penilaian tersendiri. Nah, terus luaran dari akuntansi pajak ini apa? Nah, nanti akan ada buku yang akan kalian hasilkan. Ya. Semester lalu, angkatan 2021 menghasilkan buku soal tanya jawab. Buku tanya jawab ya mengenai akuntansi pajak. Nah, yang sekarang akan luaran dari ini adalah kumpulan dari materi. Ya. Ini dikerjakan oleh perorangan tidak, ya ini dikerjakan kelompok, ya. Nanti setiap kelompok akan diberikan materi
untuk mereka cari literasinya dari manapun gitu ya. Nanti akan disatukan dengan kelompok-kelompok yang lain sehingga menjadilah suatu buku ya. Nanti teknisnya akan Ibu sampaikan pada saat nanti kita offline ya. Jadi ada hasil karya dari angkatan 2022 ini adalah suatu buku mengenai teori mengenai materi akuntansi pajak ya. Angkatan 2021 sudah menghasilkan buku mengenai tanya jawab akuntansi pajak. Ya, itu. Oke, untuk slide pertama ada yang mau ditanyakan? Silakan. Disepakati ya. Jadi upayakan kehadiran ya. Maksimal kalian boleh tidak hadir 2 kali sebelum UTS atau 2 kali sebelum UAS. Tapi Ibu harapkan ini jangan dilakukan ya. Karena gimana pun kehadiran itu ada poin bobot nilainya. Oh ya, ini yang kurang ini adalah nilai, bobot nilai. Untuk mata kuliah akuntansi pajak ini tidak ada praktikum. Bobot nilainya itu ada kehadiran, kalau nggak salah 10%. Terus ada UTS, UTS itu 25 ya kalau nggak salah, 25. Tugas, nah buku ini adalah bagian dari nilai tugas ya. Itu kalau nggak salah 25, terus yang bobot terbesar adalah UAS. Ya. Jadi itu tolong perhatikan, walaupun kehadiran itu kecil nih bobotnya, tapi tetap dinilai. Ya, jadi usahakan kalian kalau memang masih bisa berjalan, kalian hadir ke kampus, ya. Oke, nah terus kemudian ini tugas untuk ketua kelas. Di sini ketua kelasnya siapa? Kelas A? Sudah ada ketua kelas belum? Saya, Bu. Siapa? Denny Daud Sadikin, Bu. Denny ya. Oke. Ini nanti kalian buat ke ketua kelas buat Google Drive. Gunanya buat apa Google Drive ini? Nanti ini pengumpulan bukti pembelajaran. Kalau online itu screenshot ya. Kalau offline foto nanti dikumpulkan di dalam Google Drive ini ya. Terus nanti bisa juga Google Drive ini untuk difungsikan sebagai pengumpulan bahan-bahan untuk pembuatan buku ya, silakan dibuat Google Drive-nya. Terus nanti ini ya kalau ada informasi apa-apa, biasa sih Ibu karena ada grup gabungan begini ya, informasi akan Ibu langsung gitu loh. Jadi ketua kelas sudah tidak menginformasikan lagi, biasanya Ibu ada informasi apa-apa langsung di grup itu ya. Sehingga semua orang bisa mengetahui atas informasi tertentu ya. Oke, terus kemudian buku yang Ibu pakai ini ada beberapa buku dari akuntansi pengarangnya Edi Suprianto, ada juga Dr. Wirawan, ada Heri juga ya. Nah, ini silahkan kalian carilah sendirilah ya. Banyak ini di online juga. Ya. Nah, itu terkait buku. Nah, terus sekarang mengenai sebelum ke RPS, apa yang dipelajarin? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Oke, sekarang apa saja sih yang nanti akan dipelajari di mata kuliah akuntansi perpajakan ini ya? Akuntansi perpajakan ini mata kuliah yang persyaratannya adalah kalian sudah lulus di mata kuliah pengantar akuntansi 1-2 dan intermediate 1-2 ya, atau akuntansi menengah 1-2, dan kalian pun sudah lulus perpajakan 1 dan perpajakan 2. Kenapa demikian? Karena mata kuliah akuntansi perpajakan ini adalah gabungan dari konsep-konsep akuntansi keuangan dan
dari sudut pandang undang-undang perpajakan. Sehingga untuk menguasai mata kuliah ini, kalian harus sudah mengerti mengenai akuntansi keuangan, dalam hal ini laporan keuangan, ya, dan mengenai perpajakan, laporan pajak penghasilan, ya, kalian udah pelajarin di pajak 1 dan 2, ya. Di sini Ibu tidak akan lagi mengajari bagaimana cara membuat laporan keuangan. Di mata kuliah ini udah dianggap kalian itu sudah paham dan sudah expert dalam pembuatan laporan keuangan, dan isinya laporan keuangan itu apa saja kalian itu udah dianggap paham. Walaupun mungkin nanti bisa aja masih laporan keuangan apa aja masih bingung gitu ya. Tapi ini harus diasumsikan dan seharusnya ya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini sudah mengerti mengenai laporan keuangan dan sudah mengerti mengenai undang-undang perpajakan, subjek pajak, objek pajak, pelaporannya, ada PPh 21, 22, 23, pasal 4 ayat pasal 4 ayat 2 ya. PBB yang kalian udah pelajarin itu ya. SPT badan. Nah, di sini bukan untuk membuat laporannya. Ya. Nah, yang pertama nanti akan kalian pelajari apa itu akuntansi keuangan dan perpajakan itu apa. Apa sih perbedaannya? Termasuk nanti ngelihat laporan keuangannya. Ya, laporan keuangan dan pelaporan pajak. Ya. Ini hanya mengingat kembali gitu ya. Nah, terus ada juga ngomongin konsep umum akuntansi pajak. Ya. Apa aja yang menyangkut akuntansi pajak itu, konsep-konsepnya seperti apa. Terus nanti juga ada materi yang namanya materi pembukuan dan pencatatan. Dan kadang kita itu kan suka nggak tahu membedakannya. Kadang kita suka ngomong bahwa perusahaan itu belum melakukan pencatatan loh dalam transaksi kesehariannya. Atau ada yang bicara perusahaan itu belum melakukan pembukuan, dia masih menyatat keluar masuk uang doang, belum melakukan pembukuan. Nah, apakah kalimat itu tepat? Tidak, Mbak, menyebutkan pembukuan dan pencatatan. Ya, nanti kita akan pelajari apa yang maksud dengan pembukuan dan apa yang maksud dengan pencatatan. Ya, jadi nanti kalian akan bisa membedakan, oh ini pembukuan, oh ini pencatatan. Ya, nah itu. Nah terus kalian akan bicara juga mengenai akuntansi pajak penghasilan. Nah di sini akan menyentuh mengenai ini. Kalian di perpajakan 2 pasti sudah belajar mengenai koreksi fiskal. Udah belajar belum? Koreksi fiskal, koreksi positif negatif, ya. Nah, di sini akan disinggung lagi materi itu, ya. Akuntansi pajak penghasilan, ya. Itu. Nah, kemudian ada lagi materi mengenai persediaan dan aspek perpajakannya. Maksudnya apa nih, gitu ya. Pada waktu di akuntansi keuangan dulu mungkin di pengantar akuntansi 2 mungkin ya. Kalian belajar persediaan metode FIFO, LIFO, average kan kayak gitu ya. Nah, nanti di sini akan dilihat bukan cara menghitung lagi FIFO, LIFO dan average ya. Tapi di sini akan melihat bahwa untuk perhitungan persediaan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan tuh apa? Ya. Seperti apa? Apakah FIFO, LIFO, apa average gitulah. Pada saat kondisi apa pakai FIFO atau pakai LIFO ya. Jadi akan dilihat dari sisi undang-undang perpajakannya. Ya. Karena kita tahu sendiri persediaan ini nanti akan menjadi dasar juga perhitungan HPP ya, harga pokok produksi, harga pokok penjualan. Ya. Sehingga akan dilihat secara aspek perpajakannya seperti apa. Dan kemudian
mengenai aset tetap dan aspek perpajakannya. Di aset tetap dulu kalian pernah belajar mengenai aset tetap itu apa aja sih? Ya. Terus disusutkannya berapa tahun ya umur ekonomis, masih ingat itu? Ya. Aset tetap contohnya apa saja? Coba sebutkan. Aset tetap apa aja? Masih ingat? Aset tetap? Gedung, tanah, Bu. Iya, gedung, tanah, kendaraan. Ya. Gedung, tanah, kendaraan, peralatan, mesin, ya, instalasi gitu ya, instalasi listrik segala macam. Nah, itu aset tetap. Di akuntansi keuangan seperti itu pengelompokannya, ya. Terus kalau dari Undang-Undang Perpajakan, aset tetap itu dikelompokkan seperti apa? Kita akan lihat bahwa oh ternyata untuk aset tetap di Undang-Undang Perpajakan itu dikelompokkannya beda. Dia ada yang disebut kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 itu apa? Ada di dalam Undang-Undang maksud dengan kelompok 1 itu apa? Apa saja jenisnya? Kelompok 2 apa saja? Kelompok 3, kelompok 4. Bangunan kalau di perpajakan tarifnya berapa? Umurnya berapa? Ya kan? Kalau aset tetap di komersil artinya di akuntansi keuangan ya. Itu ditentukan terserah dari manajemen. Disusutkan ada yang umurnya 5 tahun ya. Mungkin ada yang 2 tahun untuk komputer karena teknologinya cepat ya. Bangunan ada yang 10, ada 20 tahun, gitu ya. Tapi di Undang-Undang Perpajakan gimana? Ada tarifnya. Ada umur ekonomisnya. Ya. Terus metode penyusutannya pakai apa? Garis lurus atau straight line? Declining balance? Selalu menurun? Atau apa? Di perpajakan apa yang diperbolehkan? Gitu ya. Itu aset tetap. Ya, jadi kita melihat dari akuntansi keuangannya, kita melihat jadi undang-undang perpajakannya apa yang diperbolehkan. Terus sekarang sewa. Ya. Perusahaan sewa kantor untuk kegiatan operasionalnya selama 12 tahun. Jurnalnya apa? Kan gitu di akuntansi keuangan ya. Jurnalnya apa? Kalau aspek perpajakannya melihat atas persewaan, bangunan, objek pajak bukan? Kan gitu. Perlakuannya seperti apa? Subjek pajaknya siapa? Objek pajaknya siapa? Kenain PPN atau tidak? Apa PPh doang? Ya. Lihat seperti itu. Ya. Terus pendapatan sama. Dilihat dari aspek perpajakannya. Pendapatan ada pendapatan usaha, ada pendapatan lainnya. Pendapatan usaha misalkan jasa pencucian mobil. Pendapatannya dari mana? Dari jasa pencucian mobilnya. Customer memberikan uang atas jasa yang diperolehnya. Pendapatan lainnya apa? Contohnya bunga giro. Ya, uang yang disimpan di bank. Ada pendapatan bunganya. Dari aspek perpajakannya apa? Masuk ke pajak mana? Pajak final kah atau tidak kah? Gitu ya. Jadi kita melihat dua sudut pandang. Ya, di mata kuliah akuntansi pajak ini kita setiap transaksi itu melihat dari aspek perpajakannya. Maka dari itulah antara akuntansi dengan pajak itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Pertanyaannya, ya, kenapa sangat begitu eratnya sih
akuntansi keuangan dengan perpajakan. Kalian ingat dulu waktu belajar pengantar akuntansi 1, ya. Akuntansi 1 kan kalian membuat proses laporan keuangan, ya. Masih ingat ya akuntansi 1 dan akuntansi 2? Dimulai dari adanya suatu transaksi. Kemudian kalian menganalisis. Transaksi ini jurnalnya apa? Dari jurnal itu kalian akan masukin posting setelah menjurnal kalian posting ke buku besar. Buku besar kemudian kalian posting ke neraca saldo. Dari neraca saldo kalian tambahkan jurnal penyesuaian, jurnal koreksi sehingga muncullah laporan keuangan. Betul kan? Alurnya seperti itu kalian sehingga membuat jadilah laporan keuangan. Ya. Nah, pertanyaannya laporan keuangan yang kalian buat itu Investor, kreditor, Bu. investor, kreditor, siapa lagi? Pelanggan, Pelanggan. Oke, terus siapa karyawan, lagi? Pajak, Bu. Karyawan dalam hal ini mungkin manajemen kali ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang perlu dengan laporan keuangan? Pemerintah, Bu, pemerintah. Iya, betul, Malik. Pemerintah perlu juga. Oke. Jadi yang kalian sebut itu benar semua. Jadi kalau dikelompokkan laporan keuangan itu siapa yang mengkonsumsi? Internal dan eksternal. Internal itu siapa? Tadi ada yang nyebut karyawan. Karyawan itu dalam hal ini adalah manajemen, direksi, ya, manajemen. Investor, nah itu eksternal, pemerintah, ya, perbankan, ya. Nah, tadi Malik nyebut pemerintah. Siapa pemerintah dalam hal ini? Pemerintah perlu laporan keuangan perusahaan. Perusahaan ini wajib pajak ya. Pasti perusahaan itu memiliki NPWP. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, memerlukan laporan keuangan yang perusahaan buat. Ya. Nah, kalian ingat waktu pelajaran perpajakan 1. Sistem perpajakan kita itu pakai sistemnya apa? Masih ingat nggak? Apa sistemnya? Self assessment. Apa self assessment? Masih ingat? Self assessment? Oh, yo. Self assessment, ada yang masih ingat? Wajib pajak berhak menghitung, menyetorkan dan melaporkan perpajakannya. Artinya kita perusahaan ya dipersilahkan hitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Nah, karena kita wajib pajak diperbolehkan melakukan itu, makanya fungsi DJP inilah mengecek benar nggak yang kamu laporkan, benar nggak yang kamu bayar, ya. Nah, pada saat dasar membuat pelaporan pajak, dasarnya apa? Laporan keuangan yang kalian buat, ya. Dasar membuat pelaporan pajak. Media pelaporan pajaknya apa? SPT. Kalian sudah belajar
waktu di pajak 12, SPT PPh 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2, PPh badan, ya, itu media untuk melaporkan. Dasarnya apa? Dari laporan keuangan yang kalian buat. Ya. Jadi keterkaitan antara si laporan akuntansi keuangan dan perpajakan pada saat di situ, ya. Dimonitor. Setiap perusahaan mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak. Media itulah arti identitas perusahaan dalam hal pelaporan perpajakan. Ya. Jadi, kenapa kita harus belajar akuntansi perpajakan? Ya. Orang yang mengerti akuntansi belum tentu mengerti pajak kalau dia tidak belajar perpajakan. Tapi orang perpajakan pasti dia mengerti akuntansi. Karena apa? Dasarnya perpajakan itu yaitu dari laporan keuangan. Kalau dia tidak bisa membuat laporan keuangan, gimana bisa mau melaporkan perpajakannya? Ya, seperti itu. Ya. Akuntansi pajak pun akan melihat suatu transaksi itu tidak hanya dari sudut pandang PSAK, prinsip standar akuntansi keuangan. Ya. Tapi melihat juga dari sudut pandang undang-undang perpajakan. Bu, apakah undang-undang perpajakan itu harus kita hafal? Jangan. Banyak sekali, Bu juga nggak hafal ya. Nggak usah dihafal. Karena setiap saat bisa berubah undang-undang perpajakan itu. Tarif PPh 21 dulu berapa sekarang berapa? Ya. Ya. Cukup kalian udah banyak browsing juga banyak ya. Undang-undang perpajakan, nggak usah beli bukunya undang-undang perpajakan. Kan berubah terus. Sekarang beli tahun depan bisa jadi berubah tarifnya. Ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi. Sekarang tadi Ibu bilang bahwa transaksi itu tidak hanya dilihat dari sudut pandang akuntansi keuangan. Contoh misalkan seperti ini. Biaya entertain. Tahu biaya entertain apa? Ada yang tahu biaya entertain? Apa biaya entertain? Ayo. Yang kerja marketing ada nggak bagian marketing nih? Biasanya banyak nih di Jamuan makan-makan bukan, Bu? jamuan, ya boleh jamuan. Ya contohnya seperti itu. Misalkan Malik sebagai kerja di bagian marketing. Pasti Malik ini sering berhubungan dengan customer ya Malik ya. Nah, Malik ini, customer ini ternyata potensial. Selalu beli paling banyak, customer terdepan lah, ya loyal. Nah, supaya si customer ini loyal, selalu beli ke perusahaan kita, kamu akan melakukan entertain, artinya kamu akan contoh, kamu kasih tiket ke customer itu ya, kamu kasih fasilitas holiday, misal ke Bali, atau kamu kasih tadi makan gitu ya. Nah, itu entertain tuh contohnya. Sekarang Ibu tanya, Malik mengeluarkan itu pakai duit perusahaan. Kamu traktir makan di restoran. Pakai uang perusahaan ya. Pertanyaannya, apakah uang yang dikeluarkan oleh Malik sebagai seorang marketing ya pakai uang perusahaan boleh tidak oleh perusahaan itu dianggap sebagai biaya perusahaan?
Uangnya bukan uang Malik, uangnya dari uang perusahaan nih. Boleh nggak uang yang dikeluarkan untuk menjamu tadi customer dianggap sebagai biaya? Boleh. Boleh, Bu. Di laporan keuangan diakui sebagai biaya. Boleh tidak? Boleh, Bu. Boleh. Apa alasannya? Apa alasannya boleh diakui sebagai biaya? Apa? Aldi, bisa jawab? Karena dia sebagai beban operasional juga, Bu. Beban operasional. Maksudnya beban operasional tuh memang ada artinya gini. Kan kalau beban operasional tuh pasti harus ada timbal balik buat perusahaan, begitu ya? Betul. Memang ada itu? Iya, Bu. Ada, Bu. Iya, betul. Dengan Malik mengentertain, mengeluarkan biaya entertain terhadap customer, diharapkan, gitu kan? Customer itu loyal dan akan terus-menerus menjadi customer perusahaan. Artinya apa? Dengan biaya yang dikeluarkan itu menunjang proses bisnisnya perusahaan, kan begitu ya? Sehingga perusahaan boleh membukukan sebagai biayanya perusahaan. Artinya kalau biaya itu adalah mengurangi labanya perusahaan, kan begitu ya? Biaya bertambah berarti labanya perusahaan berkurang, toh? Betul nggak? Iya dong. Betul, Bu. Ya. Artinya boleh biaya itu diakui ya sebagai pengurang laba. Nah, itu dari sisi akuntansi keuangan atau akuntansi komersil kan yang disebutnya. Sekarang kalau dilihat dari sudut perpajakan, bolehkah biaya entertain itu dijadikan biaya? Siapa yang bisa? Siapa yang mengumumkan pendapat? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Kenapa? Karena berhubungan dengan wajib pajak. Berhubungan, ya yang ngeluarinnya perusahaan. Ya, iya yang ngeluarinnya perusahaan. Artinya menurut kalian boleh? Ya. Undang-undang perpajakan. Boleh. Sayangnya, menurut undang-undang perpajakan, prinsipnya tidak boleh entertain itu. Ya. Dia diperbolehkan pada saat, nah ada syaratnya. Prinsipnya nggak boleh entertain itu. Tapi diperbolehkan jika, di undang-undang perpajakan yang ngomong gitu, jika perusahaan membuatkan daftar nominatif. Ya, apa daftar nominatif? Daftar nominatif itu daftar penerima entertain. Misal, Malik itu tadi mengentertain customer yang namanya si Ahmad. Ya. Nah, di daftar nominatif tersebut tulis tanggal sekian, nama wajib pajak Ahmad, NPWP-nya si Ahmad itu apa, dari PT mana, hubungan dengan PT kita apa. Harus dideklarasikan seperti itu. Baru boleh diakui sebagai biaya di undang-undang perpajakan. Kalau tidak bisa menjelaskan itu, maka tidak boleh diakui sebagai biaya. Ya. Sekarang pertanyaan, kalau misalkan kali perusahaan suka ngasih misal ke aparat pemerintah, misal ke polisi, mana mau namanya ditulis.
dilaporin ke pajak. Ya, artinya kalau kalian tidak bisa menuliskan itu, berarti biaya entertain yang perusahaan keluarkan secara pajak tidak diakui oleh pajak. Jadi gimana kalau tidak diakui? Bukan udah masuk ke laporan keuangan. Tidak apa-apa laporan keuangan masuk. Makanya di situ ada media yang namanya tadi koreksi fiskal. Koreksi negatif positif. Medianya di mana? Di SPT. Lembar keberapa? Kalau nggak salah lembar kedua, lampiran kedua. Kalian harus sebutin mana yang dikoreksi, mana yang tidak. Ya. Nah, kalau biaya itu tidak diakui sebagai biaya, berarti labanya perusahaan naik lagi enggak? Hah? Dikeluarkan biaya itu maksudnya. Naik enggak labanya? Naik, Bu. Ya kan naik. Otomatis laba naik, pajaknya naik. Kan gitu. Ya, ngerti ya? Itu. Jadi di mata kuliah akuntansi pajak ini kita melihat dua sudut pandang, akuntansi keuangan dan perpajakan. Ya. Nah, karir yang tinggi seorang akuntan itu pada saat yang bersangkutan sudah menguasai perpajakan, menguasai juga akuntansi termasuk analisisnya, sehingga dia bisa merencanakan perpajakan perusahaannya untuk memperoleh pajak yang efektif, untuk membayar pajak yang efektif. Bukan menggelapkan pajak, salah, tapi membayar pajak efektif sesuai dengan undang-undang. Ya, itu pada saat dia sudah bisa merencanakan perpajakan, disitulah karir puncaknya dia. Ya, artinya dia sudah menguasai expert di bidang akuntansi keuangan dan pajaknya. Ya. Jadi nanti pada saat semester 6, 7, 8 kalian makanya ada yang namanya peminatan pajak, audit dan akuntansi keuangan. Ya. Itu, kalian mau berkecimpung di mana? Yang mengerti pajak udah pasti dia akan mengerti akuntansi, tapi orang akuntansi belum tentu mengerti pajak. Ya. Oke, nanti silahkan kalian mau peminatannya apa. Ya. Untuk peminatan pajak, dosennya ada 3, saya, Bu Awal, dan Bu Trias. Audit itu ada 3 juga, Pak Isan, Pak Ade, Pak Rifan, kalau nggak salah ya. Sisanya itu adalah akuntansi keuangan, dosen-dosen yang lain. Ya, jadi silahkan. Kenapa kalian harus belajar akuntansi perpajakan pun? Ya, itu tadi yang alasannya Ibu sampaikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah kegambar ya? Akuntansi pajak nanti belajarnya ngapain aja. Bukan ngitung lagi atau bukan lagi membuat laporan keuangan. Dianggap kalian udah expert. Bukan lagi gimana cara melaporkan PPh 21, 22, PPh badan, bukan. Ya. Jadi melihat aspek-aspek perpajakannya dari setiap item yang ada di laporan keuangan. Ya, atau dari setiap item transaksi. Oke, ada yang bertanyakan sampai sini? Tidak ada? Untuk tatap muka kedua, ya itu kembali lagi ke hari Sabtu. Dan pada prinsipnya mata kuliah ini adalah offline ya, akuntansi perpajakan, walaupun sebenarnya di akademik boleh hybrid, tapi biasanya saya offline terus ya, kecuali memang ada halangan, kayak saya online, tapi kalau tidak ada halangan, saya akan offline terus ya. Jadi silahkan kalian tidak, walaupun kalian kelas A harusnya pagi, kalian boleh kalau misalkan kerja atau halangan
kalian bisa masuk siang. Ibu kan dari pagi sampai dengan 18 ya. Jadi kalian sesuaikan dengan jadwal kalian bisa masuknya. Jadi silakan kalian mau masuk ke kelas mana saja ya. Nanti walau waktu UTS UAS pun silakan kalian mau bisanya di kelas mana ya. Ya walaupun di kelas di mana nggak masalah karena soalnya tuh akan berbeda ya. Gitu. Jadi mau kelas pagi mau kelas siang soalnya akan berbeda. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ada? Nanti hari Selasa masih ada lagi kelas ya? Oh. Ada, Bu. Oke. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan untuk tatap muka pertama ini sampai di sini ya. Nanti kita akan bertemu lagi seminggu lagi di hari Sabtu ya, sesuai dengan jadwal. Oke, kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya karena Ibu ganti jadwal untuk hari ini ya, untuk minggu ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.